Untuk lebih memahami tentang materi rangkaian arus bolak-balik, kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama sudah dituliskan, ada sebuah rangkaian seri RLC dengan R nilainya 8 ohm, L sama dengan 32 mH, C sama dengan 800 mikrofarad. Nah, di sini diberikan simbol epsilon, ya. Ini GGL induksi, epsilon sama dengan 120 volt per 125 radian per second. Ya, ini epsilon ini simbol juga untuk tegangan sebenarnya. Nah, kalau ketemu model seperti ini, 120 volt itu menunjukkan tegangan efektif. Kemudian 125 radian per second itu menunjukkan frekuensi sudut. Kita diminta untuk menghitung besar kuat arus pada rangkaian. Nah, untuk menghitung besar kuat arus pada rangkaian, kita akan menggunakan persamaan I sama dengan V, I efektif sama dengan V efektif per Z, impedansi. Nah, V sudah diketahui dari soal, Z kita belum ketahui, berarti yang terlebih dahulu kita cari adalah besar nilai Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC di pangkat 2. Nah, R sudah ada, XL dan XC yang belum. Berarti kita hitung nilai reaktansi induktif XL sama dengan omega kali L sama dengan 125 dikali. Nah, ingat di sini L itu masih dalam satuan milihenry. Kita konversi ke dalam satuan Henry. Berarti ini menjadi 32 kali 10 pangkat min 3. 32 kali 10 pangkat min 3. Nah, 32 kali 125 itu besarnya adalah 4000 ya, karena 8 kali 125 itu hasilnya 1000. Nah, 32 bagi 8 4, ya berarti 4000. 32 kali 125 itu 4000. 4000 kali 10 pangkat min 3 kita dapat 4 ohm. Kemudian kita hitung berapa besar reaktansi kapasitif XC, ini 1 per omega C, 1 per omega 125, C ini sama dengan 800. Nah, ingat ada mikrofarad, kita konversi lagi dari satuan mikrofarad ke farad, maka mikro itu menjadi 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Sekarang kita coba selesaikan, ya. 800 ini sama saja dengan 8 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6 itu menjadi 10 pangkat min 4. Dia ke atas menjadi, ya dari 10 pangkat min 4 dia kita pindahkan ke atas, dia menjadi 10 pangkat 4. Positif di pangkatnya, ya. 8 kali 125 tadi itu 1000. Berarti 10 pangkat 4 10.000. 10.000 bagi 1000 dapat hasilnya 10 ohm. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung berapa besar nilai Z. Z sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kurang 10 pangkat 2. Ya, 8 kuadrat 64, 4 kurang 10 min 6 di pangkat 2 menjadi positif 36. 64 tambah 36 hasilnya 100. Akar 100 adalah 10. Maka nilai impedansi adalah 10 ohm. Selanjutnya kita menghitung nilai I. I sama dengan V per Z sama dengan 120 volt per 10 ohm. Kita dapat hasilnya 12 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri RLC ini adalah sebesar 12 ampere. Nah, kalau misalnya kita ketemu gini terus ditanyakan bagaimana sifatnya, ya, sifatnya berarti adalah sifatnya induktif. Dari mana kita tahu sifatnya induktif? Sifatnya adalah kapasitif, ya. Sifatnya kapasitif bukan induktif. Dari mana kita tahu sifatnya kapasitif? Karena nilai XL lebih kecil dari nilai XC. Jadi kalau misalnya pertanyaan ini dikembangkan, bagaimana sifat dari rangkaian tersebut? Nah, sifat rangkaian yang kita kerjakan ini sifatnya adalah kapasitif karena nilai
reaktansi induktifnya lebih kecil dari nilai reaktansi kapasitif. Soal berikutnya yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Suatu rangkaian resonansi terdiri atas induktor 2 per pi milihenry, kapasitor 8 per pi milifarad, hambatan 20 ohm. Hitung XL, XC, Z, dan frekuensi resonansi. Nah, untuk menyelesaikan ini ya kita tuliskan dulu persamaan-persamaan dari XL, XC, Z, dan frekuensi resonansi. XL itu sama dengan omega kali L, kemudian XC sama dengan 1 per omega kali C, Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kurang XC pangkat 2. Kemudian frekuensi resonansi FR sama dengan 1 per 2 pi akar 1 per LC. Nah, untuk menghitung XL, reaktansi induktif dan kapasitif, kita butuh omega. Oleh karena itu terlebih dahulu kita menghitung berapa besar nilai omega. Nah, jika rangkaiannya beresonansi, maka omega frekuensi sudut resonansi itu memenuhi persamaan omega R sama dengan akar 1 per L kali C. Sehingga kita masukkan angkanya, akar dari 1 per ya L 2 per pi 2 per pi milihenry berarti dikali 10 pangkat min 3. Kemudian kapasitor 8 per pi milifarad dikali dengan 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini kita bisa kerjakan. Akar dari 1 per ini perkalian langsung 2 kali 8 16 per pi kuadrat. Jadi nanti modelnya akan terbalik menjadi pi kuadrat per 2 kali 8 16. Terus 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 itu hasilnya 10 pangkat min 6 naik ke atas nanti menjadi kali 10 pangkat 6. Nah, kalau angkanya seperti ini kita bisa kuadratkan. Ini hasilnya akan diperoleh pi per 4 dikali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 itu adalah 1000 bagi 4 dapat 250, sehingga kita peroleh omega R itu sama dengan 250 pi radian per second. Selanjutnya kita menghitung berapa nilai XL. XL sama dengan omega kali L 250 pi dikali dengan nilai L. Ya, L tadi adalah 2 per pi milihenry. 2 per pi kali 10 pangkat min 3. Nah, kita peroleh hasilnya. Kita bisa coret pi 2 kali 250 adalah 500. 500 dikali 10 pangkat min 3 hasilnya adalah 0,5 ya. 0,5. Kita peroleh 0,5 ohm. Nah, perhatikan baik-baik, ketika rangkaian resonansi maka nilai XL sama dengan XC, sehingga kita tidak perlu menghitung lagi berapa nilai XC ya. Kita langsung saja menggunakan syarat resonansi ya. Resonansi maka XL sama dengan XC sama dengan 0,5 ohm. Kalau kalian ingin latihan dan mau menghitung dengan menggunakan rumus 1 per omega C, silahkan, itu untuk membuat kalian lebih paham. Jadi kita sudah memperoleh nilai XL dan XC. Berikutnya kita menghitung berapa nilai Z.
Nah, pada rangkaian resonansi nilai XL dan XC sama. Ini berarti nanti hasilnya pengurangannya adalah 0. Sehingga untuk rangkaian resonansi, rangkaian seri RLC yang beresonansi, maka nilai Z itu sama dengan akar R kuadrat. Kita peroleh hasilnya sama dengan nilai R, yaitu 20 ohm. Nah, terakhir kita menghitung berapa besar frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi itu kita peroleh dari persamaan 1/2pi akar 1/LC. Nah, lihat sebenarnya akar 1/LC itu sama dengan omega. Ya, ini kan diperoleh dari persamaan F itu omega sama dengan 2πf. Jadi cuma mengubah bentuk saja. Nah, akar 1/LC kita sudah peroleh, nilainya adalah 250pi. Ini kita bisa masuk angkanya 250pi per 2pi. Kita coret, maka hasilnya 125 Hz. Jadi dari sebuah rangkaian resonansi ini kita bisa menentukan berapa nilai reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, impedansi, dan frekuensi resonansi. Soal berikutnya yang akan kita kerjakan yaitu soal yang terdiri atas rangkaian L dan C. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pada kasus rangkaian arus bolak-balik kita bisa mendapati rangkaian yang hanya terdiri atas komponen R dan L, R dan C maupun L dan C. Nah, pada soal kali ini kita akan membahas untuk rangkaian yang terdiri atas komponen L induktor dan C kapasitor. Nah, pada gambar rangkaian kelihatan bahwa ada 2 kapasitor dan ada 1 induktor. Nah, untuk menyelesaikan kasus seperti ini, hal yang pertama kali kita harus kerjakan adalah kita harus mencari besar kapasitor pengganti secara seri. Jadi kita tidak pakai langsung keduanya, tetapi kita mencari nilai pengganti. Sehingga kita peroleh untuk kapasitor pengganti 1/C sama dengan 1/500 tambah 1/2000. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, kita peroleh 2000 bawah, ini di atas berarti 4 tambah 1 5. Maka besar kapasitor pengganti adalah 2000 bagi 5 dapat 400. 400 ini masih dalam satuan mikrofarad. Ya. 400 mikrofarad ini berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 farad. Nah, dari soal kita lihat diberikan angka-angkanya. Tegangan AC 150 volt, kemudian omeganya adalah 50 radian per second, ya, frekuensi sudut. Yang ditanyakan adalah berapa besar tegangan pada kedua ujung induktor. Dengan kata lain, ya, kita disuruh menghitung nilai tegangan di antara kedua titik ini. Misalnya diberi simbol A dan B, ya. Nah, besar tegangan di antara titik A dan B itu sama saja dengan besar tegangan pada induktor. Sehingga kita bisa menghitung nilainya dengan persamaan VL sama dengan I dikali dengan XL. Nah, kita belum mengetahui berapa besar nilai XL. Kita juga belum mengetahui berapa besar nilai I. Nah, untuk mencari nilai I, kita harus menentukan berapa besar impedansi. Nah, dalam menghitung impedansi, kita perlu mengetahui juga nilai XL dan XC. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita menghitung berapa besar nilai XL dan nilai XC. Kita hitung nilai XL. XL sama dengan omega dikali L. Ini sama dengan omeganya 50. Dikali L-nya 1,6. Kita dapat hasilnya 80 ohm. Kemudian kita menghitung besar XC. Ya. XC kita bisa hitung dengan persamaan 1 per omega C. Ya, kita masukkan angka-angkanya. 1 per omega itu besarnya 50
dikali dengan C. Nah, C yang kita pakai adalah C yang pengganti, besar kapasitor pengganti. 4 kali 10 pangkat min 4. Ini sama dengan, ya, ini naik menjadi 10 pangkat 4. 4 kali 50 adalah 200. Nah, 10 pangkat 4 itu 10.000. 10.000 bagi 200 dapat hasilnya 50. XC sama dengan 50 ohm. Nah, kemudian kita menghitung berapa besar nilai Z. Kita sudah tahu besar nilai Z dihitung dengan persamaan akar R kuadrat tambah XL kurang XC pangkat 2. Karena rangkaiannya hanya terdiri atas L dan C, maka secara otomatis kita tidak menggunakan nilai R. Sehingga bentuk persamaan impedansi Z itu menjadi akar dari XL kurang XC pangkat 2. Kita masukkan angkanya. XL kita peroleh 80 dikurang XC 50 dipangkat 2. Ya, hasilnya adalah dikurang 50. 80 kurang 50 hasilnya adalah 30. Ya, 30 kuadrat di akar, ya, hasilnya adalah tetap 30. Sehingga nilai Z sama dengan 30 ohm. Setelah kita mengetahui nilai Z, selanjutnya kita bisa menentukan berapa besar nilai I. Ya, kita mencari dulu besar nilai I dengan menggunakan V sama dengan, ya, V rangkaian dikali dengan I rangkaian dikali dengan Z. Ya, V sama dengan I kali Z, sehingga I menjadi V per Z. V per Z. Nah, V-nya 150, Z-nya tadi 30. Kita peroleh hasil 5 ampere. Nah, karena di rangkaian seri, ingat kembali, rangkaian seri kuat besar kuat arus listrik yang melalui setiap komponen sama besar. Jadi kalau kita sudah dapat kuat arus rangkaian 5 ampere, maka yang masuk di kapasitor 50 mikrofarad, di induktor maupun di kapasitor 2000 mikrofarad itu besar arusnya sama, sebesar 5 ampere. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan berapa besar dari tegangan pada kedua ujung induktor, yaitu VL sama dengan I dikali dengan XL. Ini sama dengan 5 dikali nilai XL tadi kita peroleh 80. 85 kali XL tadi 80, ya benar. 5 kali 80 kita peroleh 400 volt. Ya, jadi besar dari tegangan pada induktor yaitu sebesar 400 volt. Nah, demikian pembahasan soal kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian di dalam memahami materi rangkaian arus bolak-balik.